Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batara Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam, buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Tenanglah istriku, akan kuambilkan buah mempelam itu dan akan kuberikan kepadamu. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Ada apa wahai miskin? Ya tuanku, aku bersujud padamu. Aku hanyalah orang miskin. Bolehkah aku meminta buah mempelam untuk istriku yang sedang mengidam? Baiklah, ini ada buah mempelam untuk istrimu. Terima kasih ya tuanku. Semoga kebaikanmu dibalas berkali-kali lipat oleh Yang Maha Kuasa. Ini buah mempelam untukmu istriku. Wah, terima kasih ya suamiku. Suamiku, kapan ya kita kaya? Sabar ya istriku, aku sedang mengusahakannya. Aduh. Suamiku, tolong ambilkan buah yang segar untukku. Baiklah istriku, akan kuusahakan. Apalagi yang kau inginkan wahai miskin? Ya tuanku, aku bersujud kepadamu. Aku hanyalah orang miskin. Bolehkah aku meminta buah nangka? Untuk apa buah nangka tersebut? Untuk istriku yang sedang mengidam tuanku. Baiklah, saya akan kasih buah nangka sebiji ini. Terima kasih ya tuanku. Semoga kebaikanmu dibalas berkali-kali lipat oleh Yang Maha Kuasa. Istriku, ya suamiku, apakah kamu berhasil mendapatkannya? Ini istriku, aku telah menemukan buahnya. Suamiku. Setelah itu lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Mahkamah. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahir putri Mila Kusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Anak kita mau diberi nama siapa? Putri Mila Kusuma, cantik seperti parasnya. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Akhirnya ya, kita bisa tinggal di kerajaan. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indradewa yang merupakan raja kerajaan dari Antah Berantah. Hah, mengapa dia bisa menjadi raja sepertiku? Wahai ahli nujum, bisakah kau membuat kerajaan dia hancur? Baik tuan, tidak lama lagi kerajaan dia akan hancur. Ah, tidak becus. Ketidaksukaan Maharaja Indradewa diperlihatkan dengan cara
menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum tersebut yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Markamah dan Putri Nila dari negeri Puspasari ini. Suamiku, apakah kamu merasa keadaan kita semakin memburuk? Ya, aku merasa sejak anak kita telah lahir. Aku serahkan padamu. Markamah dan Putri Nila, pergi sekarang kalian dari kerajaan ini. Kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, Markamah berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya, mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Siapa kamu? Yusuf ya? Tolong, penyusup, tolong, penyusup, tolong. Putri Nila Kusuma terdampar di pantai lalu ditemukan oleh Raja Makinasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panggil dengan Cahaya. Putri inilah dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan jadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Aku di mana? Kamu terdampar di laut. Aku Raja Makinda. Ayo ikut Kemana? ke istana. Ayo. Selamat ya, kamu diangkat menjadi putri. Namamu Mayang Mangurai. Sedangkan Markamah terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Markamah tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri putri Cahaya Khairani. Di mana aku? Siapa kamu? Siapa dia? Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar menuju negeri Panglima Cahaya, tempat Putri Cahaya Khairani. Hal tersebut tak berjalan mulus sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Markamah dibuang ke laut. Karena hal itulah Markamah dimakan oleh ikan hiu. Lepaskan aku. Diam kau. Ria. Tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kabayan yang memberitahu bahwa ada Markamah di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta nenek untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan sehingga mereka Markamah dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Nak, apakah kamu ingin membantu nenek untuk melangkah ke sana? Iya, Nek. Aku mau. Aku mempunyai hutang budi padamu. Melihat bunga ini mengingatkanku pada adikku. Adikku sangat menyukai bunga ini. Setelah kejadian itu, Markamah berkerma ke Nenek Kebayan sebagai perangkai bunga yang bunga tersebut disukai oleh adiknya. Karena itulah Markamah bertemu dengan adiknya. Lalu Markamah diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya. Akhirnya kita bertemu lagi.